Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, kata sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alifari Alibi dengan NIM 270011907. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan Universitas Islam Negeri di Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi rekursif, di mana dalam materi relasi rekursif ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Untuk poin yang pertama yaitu deranjemen atau pengacakan, untuk poin yang kedua yaitu relasi rekursif untuk Dn, untuk poin yang ketiga yaitu mencari formula untuk Dn, dan poin terakhir itu contoh soal mengenai relasi rekursif. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yakni deranjemen atau pengacakan. Nah, misalnya terdapat elemen dijajar pada satu baris dan diberi label 1, 2, 3, 4 sampai ke n. Nah, kemudian ke n elemen tersebut dipermutasikan pada baris yang sama sehingga tidak ada satupun elemen yang menempati posisi semulanya. Nah, sebuah permutasi tersebut disebut dengan deranjemen. Jadi, misalkan terdapat n elemen yang dijajar pada satu baris yang sama, kemudian ke n elemen tersebut itu dipermutasikan. Nah, dipermutasikan di sini dalam artian diacak dengan syarat setiap elemen tidak boleh menempati posisi semulanya. Nah, maka permutasi tersebut disebut dengan deranjemen atau pengacakan. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami mengenai deranjemen, kita masuk pada contoh soal. Nah, misalkan contoh soal itu deranjemen dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk layar televisi yang pertama, teman-teman bisa lihat ini merupakan contoh dari deranjemen dari deranjemen 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk layar televisi yang kedua itu bukan termasuk deranjemen dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, mengapa demikian? Karena kita bisa lihat pada layar TV yang kedua itu terdapat elemen yang menempati posisi semulanya setelah dilakukan pengacakan. Nah, untuk yang pertama 3, 1, 2, 4, di mana ada elemen 4 yang menempati posisi semulanya. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua 1, 2, 3, 4. Nah, keempat elemen tersebut itu menempati posisi semulanya. Sedangkan contoh yang terakhir yaitu 4, 2, 1, 3, di mana pada barisan dari ini elemen 2 itu menempati posisi semulanya. Nah, untuk materi yang kedua mengenai relasi rekursif untuk Dn. Nah, karena hanya ada satu permutasi tanpa elemen, maka D0 itu sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, maka D1 itu sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena sebab tidak ada permutasi dengan satu elemen, di mana elemen itu tidak menempati posisi semulanya. Nah, untuk n sama dengan 2, diperoleh D2 itu sama dengan 1. Nah, sebab hanya ada satu permutasi dan permutasi dari 2 elemen, di mana tiap elemen itu tidak menempati posisi semulanya. Di mana permutasi dari 2112 adalah 21, di mana 21 ini merupakan satu-satunya deranjemen dari 12. Nah, untuk n itu lebih besar sama dengan 2 itu diperoleh relasi rekursif untuk Dn sebagai berikut. Nah, di sini terdiri dari 2 kasus. Untuk yang pertama, kita pandang sebuah elemen sebarang dari elemen yang ada. Nah, tanpa menghilangkan keumumannya, misalkan elemen tersebut adalah elemen n, elemen dengan label n. Nah, karena elemen n ini tidak boleh menempati posisi ke n, maka terdapat n dikurang 1 kemungkinan dari posisi elemen n tersebut, yaitu mungkin pada posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, sampai posisi ke n dikurang 1. Nah, poin yang kedua atau kasus yang kedua yaitu tanpa menghilangkan keumumannya, misal elemen n ini menempati posisi ke 1. Nah, sekarang ada 2 kemungkinan posisi dari elemen 1, yakni elemen 1 bisa menempati posisi ke n atau mungkin tidak. Nah, untuk kasus pertama, yakni elemen 1 menempati posisi ke n. Nah, di sini pada tabel kita bisa lihat bahwa posisi ke 1 itu berada pada elemen ke n itu menempati posisi ke 1 dan elemen 1 menempati posisi ke n. Nah, sekarang kita memiliki n dikurang 2 elemen, yaitu 2, 3,
4 sampai ke N dikurang 1 yang harus kita jaga sehingga demikian hingga setiap elemen ini tidak menempati tempatnya semula. Nah, artinya elemen ini tidak boleh menempati posisi ke I. Untuk I ini lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan N dikurang 1. Nah, ini bisa dilakukan dengan Dn dikurang 2 cara. Nah, adapun untuk kasus yang kedua, yaitu elemen 1 itu tidak menempati posisi ke N. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel di mana elemen ke N itu menempati posisi ke 1 dan elemen dan untuk posisi ke N itu tidak ditempati oleh 1. Nah, dalam kasus ini kita mempunyai N dikurang 1 elemen, yaitu elemen-elemen 1, 2, 3 sampai ke N dikurang 1 yang harus kita jaga sedemikian hingga elemen 1 ini tidak menempati posisi ke N. Elemen 2 tidak menempati posisi kedua, elemen 3 tidak menempati posisi ketiga, dan seterusnya. Nah, sampai elemen N dikurang 1 juga tidak menempati posisi ke N dikurang 1. Nah, ini dapat dilakukan dengan Dn dikurang 1 cara. Jadi, banyaknya derajat dari N elemen di mana elemen N menempati posisi ke 1 adalah Dn dikurang 2 ditambah Dn dikurang 1. Nah, telah disebutkan pada bagian sebelumnya yang telah saya jelaskan bahwa terdapat N dikurang 1 kemungkinan posisi dari elemen N, sehingga untuk N lebih besar sama dengan 2 diperoleh hubungan Dn sama dengan N dikurang 1 dikali dengan Dn dikurang 1 ditambah Dn dikurang 2. Nah, untuk persamaan Dn sama dengan N dikurang 1 dikali Dn dikurang 1 ditambah Dn dikurang 2. Nah, persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Dn sama dengan N dikali Dn dikurang 1 dikurang Dn dikurang 1 ditambah N dikurang 1 dikali Dn dikurang 2. Nah, hal tersebut ekivalen dengan Dn dikurang Dn dikali Dn dikurang 1 sama dengan Dn dikurang 1 dikurang N dikurang 1 dikali Dn dikurang 2. Nah, ini untuk persamaan ini kita bisa beri nama yaitu persamaan 1.1. Nah, misalkan An itu sama dengan Dn dikurang N dikali Dn dikurang 1. Nah, maka persamaan 1.1 itu menjadi An sama dengan N min An dikurang 1. Nah, mengapa hal tersebut? Teman-teman bisa lihat untuk penjabarannya. Nah, An sama dengan min An dikurang 1. Nah, An itu sama dengan Dn dikurang N dikali Dn dikurang 1. Kemudian sama dengan min Dn dikurang 1 dikurang N dikali 1 dikali Dn dikurang 1 dikurang 1. Nah, kemudian diperoleh Dn dikurang N dikali Dn dikurang 1 itu sama dengan min Dn dikurang 1 dikurang N dikali 1 dikali Dn dikurang 2. Mengapa Dn dikurang 2? Karena dari Dn dikurang 1 dikurang 1 hasilnya Dn dikurang 2. Nah, kemudian kita peroleh An itu sama dengan Dn dikurang N dikali Dn dikurang 1. Nah, untuk N sedangkan 1, maka A1 sama dengan D1 dikurang 1 dikali D1 dikurang 1. Sehingga diperoleh A1 itu sama dengan D1 dikurang D0. Nah, untuk An sama dengan min An dikurang 1. Nah, untuk N-nya besar sama dengan 2. Maka A2 sama dengan min A2 dikurang 1. Sehingga diperoleh A2 sama dengan min A1. Karena A1 itu sama dengan D1 dikurang D0 sama dengan 0 dikurang 1. Sehingga diperoleh yaitu min 1. Nah, D1 kan tadi diketahui nilainya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan D0 nya itu sama dengan 1. Jadi D1 dikurang D0 itu sama dengan 0 dikurang 1. Sehingga diperoleh min 1. Nah, dari hal tersebut maka A2 itu sama dengan min A1 sama dengan 1. Mengapa 1? Karena kan tadi nilai dari A1 sama dengan 1. Nah, untuk min A1 berarti kita kali dengan min. Berarti 1 min 1 dikali min itu hasilnya 1. Nah, untuk A3 berarti min A2 sama dengan itu diperoleh nilainya min 1.
dan begitu seterusnya sampai An sama dengan min 1 pangkat N, di mana N itu bisa sama dengan 1. Nah, dengan demikian relasi rekursif untuk Dn itu adalah Dn sama dengan 1, D0 sama dengan 1, dan Dn sama dengan N dikali Dn dikurang 1 ditambah min 1 pangkat N, di mana N ini lebih besar sama dengan 1. Nah, baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu mencari formula untuk Dn. Nah, telah ditunjukkan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1 itu berlaku hubungan Dn sama dengan N dikali Dn dikurang 1 ditambah min 1 pangkat N. Nah, persamaan ini kita beri nama persamaan 1,2. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan relasi rekursif ini dengan fungsi pembangkit eksponen. Nah, untuk itu kita misalkan bahwa Px itu sama dengan sigma Dn x pangkat N per N faktorial, di mana N itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kita kalikan kedua ruas dari persamaan 1,2 ini dengan x pangkat N per N faktorial dan diambil sigmanya. Nah, untuk N lebih besar sama dengan 1, maka diperoleh sigma Dn x pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan sigma N dikali Dn dikurang 1 xn pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga ditambah dengan sigma min 1 pangkat N xn pangkat N per N faktorial, di mana N ini sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, untuk persamaan ini kita beri nama dengan persamaan 1,3. Nah, kemudian untuk ruas kiri dari persamaan 1,3 itu dapat kita tuliskan dalam bentuk sigma Dn dikali x pangkat N per N faktorial, di mana N itu sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan sigma Dn dikali x pangkat N per N faktorial dikurang D0 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial, di mana N nya itu sama dengan 0 sampai tak hingga, dan diperoleh nilainya itu Px dikurang 1. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat persamaan 1,3 pada slide sebelumnya, di sini saya tampilkan persamaan 1,3. Jadi ruas kirinya tadi sigma Dn dikali x pangkat N per N faktorial, di mana N itu sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, untuk berikutnya, untuk suku pertama pada ruas kanan pada persamaan 1,3 tersebut itu kita bisa tuliskan yaitu sigma N dikali Dn dikurang 1 dikali x pangkat N per N faktorial, di mana untuk N ini sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, diperoleh hasilnya itu x sigma Dn dikurang 1 dikali x pangkat N dikurang 1 per N dikurang 1 faktorial, di mana untuk N itu sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, diperoleh nilainya itu x Px. Nah, untuk suku kedua pada ruas kanan dari persamaan 1,3 kita bisa tuliskan yaitu sigma min 1 pangkat N dikali x pangkat N per N faktorial untuk N itu sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, sama dengan sigma min x pangkat N per N faktorial dikurang 1 untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi diperoleh nilainya yaitu E pangkat min x dikurang 1. Sehingga dari persamaan 1,3 kita dapat tuliskan dalam bentuk Px dikurang 1 sama dengan x Px ditambah E pangkat min x dikurang 1. Nah, persamaan tersebut kita peroleh dari hasil penjabaran dari persamaan 1,3 pada slide sebelumnya. Nah, dimana kan tadi kita peroleh nilai bahwa nilai dari sigma Dn dikali x pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan Px dikurang 1. Nah, dimana ini merupakan nilai dari ruas kiri persamaan 1,3. Nah, untuk x Px itu diperoleh dari penjabaran untuk sigma N dikali Dn dikurang 1 dikali x pangkat N per N faktorial untuk N itu sama dengan 1 sampai tak hingga. Diperoleh penjabarannya itu x dikali Px. Nah, di mana nilai merupakan nilai dari suku pertama pada ruas kanan. Nah,
Nah, untuk nilai dari E pangkat min X dikurang 1 itu diperoleh dari sigma min 1 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial, di mana N itu sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, sehingga diperoleh hasilnya itu E pangkat min X dikurang 1. Nah, nilai ini merupakan nilai dari suku kedua pada ruas kanan. Nah, persamaan tersebut itu ekuivalen dengan Px sama dengan E pangkat min X per 1 dikurang X. Nah, karena E pangkat min X itu sama dengan sigma min X pangkat N per N faktorial, untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga, dan 1 per 1 dikurang X sama dengan sigma X pangkat N, untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga, maka untuk Px itu sama dengan sigma sigma min X pangkat N per N faktorial, untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali dengan sigma X pangkat N, untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, sehingga diperoleh hasilnya itu X sama dengan sigma dari sigma min X min 1 pangkat K di per K faktorial, untuk K itu sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali dengan X pangkat N, untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, rumus ini disebut dengan rumus konvolusi. Nah, sehingga diperoleh untuk Px itu sama dengan sigma N faktorial dikali dengan sigma min 1 pangkat K per K faktorial, untuk K itu sama dengan 0 sampai tak hingga sampai N, dikali dengan X pangkat N per N faktorial, dimana untuk N itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa Dn itu sama dengan N faktorial sigma min 1 pangkat K per K faktorial, untuk K itu sama dengan 0 sampai N. Nah, diperoleh Dn itu sama dengan N faktorial dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial, dan seterusnya sampai ditambah dengan min 1 pangkat N dikali 1 per N faktorial, di mana N ini lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, atau pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal. Nah, di sini ada dua contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di mana satu berbunyi, Pak Anang merupakan penjual buah-buahan. Ia mempunyai N buah apel yang telah diberi label atau nomor, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Nah, berdasarkan pada besar buah apel tersebut. Nah, untuk buah apel yang berukuran kecil diberi nomor 1. Nah, kemudian nomor 2 dan seterusnya sampai pada nomor ke N untuk buah apel ke N atau buah apel dengan ukuran yang terbesar. Nah, pada awalnya Pak Anang menyusun buah-buahannya mulai dari buah yang terkecil ke buah yang terbesar, atau dari nomor 1 sampai nomor N. Nah, kemudian ia ingin menyusun kembali buah-buahan tersebut dengan aturan bahwa tidak boleh ada satupun buah-buahan yang menempati posisi awalnya. Nah, jika Pak Anang memiliki buah apel sebanyak 8 buah atau N itu sama dengan 8, maka berapa susunan yang sesuai dengan aturan di atas yang dapat dibentuk oleh Pak Anang? Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan pada soal tersebut itu dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus derajement, di mana rumusnya yaitu Dn sama dengan N dikurang 1 dikali Dn dikurang 1 ditambah Dn dikurang 2. Jadi untuk yang pertama D1 sama dengan 0. Kan pada awal penjelasan tadi saya jelaskan bahwa untuk N itu sama dengan 1, maka D1 maka N itu adalah 0. Nah, kemudian untuk D2 itu sama dengan 2 dikurang 1 dikali D2 dikurang 1 ditambah D2 dikurang 2. Nah, sehingga dikurangnya itu 2. Nah, kemudian hasilnya itu 1. Nah, untuk D3 itu sama dengan 3 dikurang 1, karena ini sama dengan 3, jadi 3 dikurang 1 dikali D3 dikurang 1 ditambah D3 dikurang 2. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 2. Nah, untuk D4
N sama dengan 4 diperoleh 4 dikurang 1 dikali D4 dikurang 1 ditambah D4 dikurang 2, dan hasilnya itu sama dengan 9. Nah untuk D5, untuk N itu sama dengan 5, maka 5 dikurang 1 dikali dengan D5 dikurang 1 ditambah D5 dikurang 2. Nah hasilnya itu 44. Nah untuk D6, dalam hal ini N itu sama dengan 6, maka D6 sama dengan 6 dikurang 1 dikali D6 dikurang 1 ditambah D6 dikurang 2. Hasilnya itu 265. Nah untuk N sama dengan 7, maka D7 sama dengan 7 dikurang 1 dikali D7 dikurang 1 ditambah D7 dikurang 2. Hasilnya itu 1854. Dan untuk N sama dengan 8, maka D8 sama dengan 8 dikurang 1 dikali D8 dikurang 1 ditambah D8 dikurang 2. Nah hasilnya itu 14.438. Jadi itu merupakan penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Nah selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua, di mana bunyi contoh soalnya yaitu terdapat 5 orang anak dengan inisial A, B, C, D, dan E. Nah yang saling bertukar hadiah dan tidak ada anak yang mendapatkan hadiahnya sendiri. Nah berapa banyak cara kelima anak tersebut bertukar hadiah? Nah untuk penyelesaiannya, jadi untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita selesaikan dengan menggunakan rumus Dn sama dengan n faktorial dikali 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial ditambah dikurang 1 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya sampai pada min 1 pangkat n dikali 1 per n faktorial. Jadi di sini kan terdapat 5 anak, berarti n itu sama dengan 5. Jadi D5 sama dengan 5 faktorial dikali 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial ditambah 1 pangkat 5 dikali 1 per 5 faktorial, sehingga diperoleh D5 nya itu sama dengan 120 dikali 1 dikurang 1 ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 6 ditambah 1 per 24 dikurang 1 per 20. Nah diperoleh hasilnya itu D5 sama dengan 120 dikali dengan 11 per 30. Dari peroleh nilai dari D5 yaitu 44 cara. Jadi terdapat 44 cara kelima anak tersebut bertukar hadiah dengan setiap anak tidak mendapatkan hadiahnya kembali. Jadi pada video pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Ada salahnya mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.